Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, saya ingin bercerita teman-teman. Kemarin saya mendengarkan ada teman saya yang kabur teman-teman, dan itu sungguh sangat membuat kita sedih ya teman-teman. Kemarin saya dengar ada teman kita yang sama dari Indonesia yang kabur teman-teman. Nah, entah apa masalahnya di perusahaan itu, kita belum tahu teman-teman. Tapi intinya saya dengar kabar kemarin ada sahabat kita, sahabat seperjuangan kita, sama-sama orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Tapi setelah bekerja di Jepang sudah beberapa bulan dia memutuskan untuk kabur, dan sampai sekarang teman-teman kita hanya mendengar kabar, ya belum tahu alasannya kenapa, pokok permasalahannya seperti apa kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah ya, itu sebagai pembelajaran buat kita semua teman-teman. Ya kita tidak berhak dan tidak pantas menilai bahwa entah dia yang salah, entah perusahaan yang salah. Tapi cara terbaik kita sebagai sahabatnya, cara terbaik sebagai kita sama-sama pejuang orang Indonesia, ya kita sama-sama mendoakannya teman-teman. Mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik, dan juga dia mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak dan juga aman teman-teman. Soalnya yang dikhawatirkan itu teman-teman, kalau udah kabur begitu, yang awalnya datang secara legal, ya, terus kalau udah kabur itu menjadi ilegal teman-teman. Jadi kalau ditangkap polisi, dimasukkan penjara, sehabis dikasih hukuman, ya udah dipulangkan ke Indonesia teman-teman, dimasukkan ke penjara, terus habis jangka waktu hukumnya dipulangkan kembali ke Indonesia teman-teman. Dan juga namanya akan di blacklist, jadi tidak bisa lagi berangkat ke Jepang, entah Jisusei, entah TG, itu nggak bisa lagi teman-teman, karena udah di blacklist namanya oleh orang Jepang. Nah ini teman-teman yang ingin saya bahas ya. Ini untuk kita Jisusei ataupun TG, ketika ada masalah di perusahaan ya, cobalah berpikir jernih, sabar, dan cobalah untuk berusaha mencari solusi. Entah kita berdiskusi sama satu perusahaan, atau entah kita berdiskusi sama kumiai, karena teman-teman ini banyak hal sih yang harus benar-benar kita itu benar-benar paham ya, benar-benar paham sebelum kerja di Jepang itu apa-apa saja sih yang harus kita persiapkan, entah dalam hal mental, entah dalam hal fisik, entah dalam bahasa Jepang, entah dalam hal budaya Jepang. Banyak sih teman-teman yang harus kita benar-benar tuh pelajari dan persiapkan teman-teman. Nah ini mengenai teman-teman kita ini yang kabur ini teman-teman, saya ingin ini teman-teman memberitahukan kepada teman-teman itu apa-apa saja sih resiko ya, resiko dan akibat ya ketika kita kabur di Jepang. Misalkan kita udah bekerja sebagai Jisusei atau Kensusei, terus kita kabur, apa-apa saja risikonya teman-teman. Nah saya ingin bahas kepada teman-teman sebagai penambahan wawasan teman-teman, sebagai ilmu pengetahuan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang atau yang sedang menunggu SO, LG atau keberangkatan. Ini wajib harus teman-teman ketahui dan pahami. Yang pertama teman-teman,
satu itu yang pertama itu kalau kita udah kabur, nah yang awalnya kita datang secara legal dan ketika kita kabur itu akan menjadi ilegal teman-teman. Nah kalau udah dikatakan ilegal itu masuk kepada ini teman-teman, masuk kepada pekerja yang tidak tercatat di kepemerintahan ya teman-teman. Jadi kalau kita udah kabur begitu itu akan dicap ilegal dan juga kita tidak bisa lagi bekerja dengan tenang teman-teman. Misalnya kita kabur terus kita cari kerja itu ya mungkin bisa dapat kerja ya, mungkin dapat kerja tapi kerjanya itu teman-teman nggak tenang gitu loh, karena kita bekerja sambil waspada terhadap polisi yang datang teman-teman. Jadi ketika kita bekerja apapun ya kita nggak bakalan bisa tenang teman-teman, soalnya kita was-was kita kerja tapi kita mikirnya was-was karena takut ditangkap polisi, dimasukin penjara, terus dipulangkan ke Indonesia, terus di blacklist itu teman-teman ya. Jadi usahain teman-teman kalau udah di Jepang jangan kabur ya, tuh berusahalah mencari solusi dengan damai agar kita tidak kabur dan kita tidak dicap ilegal teman-teman. Nah itu teman-teman, itu yang pertama, itu kita akan dicap ilegal, jadi kita kerjanya nggak tenang, kalau ditangkap oleh polisi kita masuk penjara dan juga kita akan dipulangkan ke Indonesia itu teman-teman. Itu yang harus kalian pahami sebelum datang bekerja di Jepang. Terus teman-teman, yang kedua teman-teman itu yang kedua yang harus kita ketahui teman-teman, itu yang kedua kita itu teman-teman kalau kita yang pertama tadi ketangkap polisi, yang kedua itu adalah kita mengorbankan masa depan kita teman-teman, yang kita awalnya mempunyai cita-cita untuk membangun ekonomi, memperbaiki ekonomi keluarga, ingin bangun rumah untuk orang tua, atau ingin menaikkan haji orang tua, atau ingin membeli sawah. Jadi semuanya teman-teman dihapus oleh kita, diruntuhkan oleh perbuatan kita sendiri teman-teman. Jadi yang kedua kita mengorbankan masa depan kita dan masa depan keluarga kita udah korbankan semua itu teman-teman. Jadi perlu benar-benar wanti-wanti saya katakan teman-teman, sebelum berangkat ke Jepang cari tahu kepada seniornya, tanyakan kepada senseinya itu bagaimana sih dinamika bekerja di Jepang ya teman-teman. Harus pelajari, harus pahami dulu agar teman-teman itu lebih mempersiapkan dirinya dengan baik ya teman-teman. Yang kedua tadi adalah kita mengorbankan masa depan kita dan keluarga kita teman-teman. Nah terus teman-teman, yang pertama tadi kita akan dicacap ilegal, di blacklist, dipulangkan ke Indonesia, terus kita merusak nama terus kita merusak masa depan kita sendiri dan masa depan keluarga. Terus yang ketiga teman-teman itu kita akan membunuh harapan-harapan para kohai kita teman-teman. Jadi kalau orang Indonesia misalkan saya dari Bima, terus ada masalah di Jepang, apalagi sampai kabur itu, jadi itu akan terpengaruh dengan kohai-kohainya teman-teman. Jadi pihak perusahaan itu tidak bakalan ambil lagi di misalkan saya orang Bima, jadi semua orang Bima kena teman-teman. Jangankan orang Bima, se-Indonesia pun kena teman-teman. Jadi orang Jepang itu akan kapok mengambil orang Bima atau orang Indonesia karena takut terjadi seperti senpai-senpainya yang kabur. Jadi masalah kohai kita, misalkan yang kohai kita di LPK, kohai kita di Gakko, jadi masa depan mereka juga terpengaruh teman-teman oleh
tingkah laku kita yang memikirkan tentang diri kita sendiri di sini teman-teman. Jadi kalau kita sampai kabur ada masalah di Jepang, jadi orang Jepang itu, perusahaan Jepang itu tidak bakal mau mengambil kuah-kuah kita, entah dari asal entah dari kota saya berasal atau enggak dari orang Indonesia teman-teman. Itu orang Jepang tidak mau mengambil teman-teman. Itu ya teman-teman, yang pertama tadi kita akan di blacklist, dicap ilegal, disuruh pulang ke Indonesia. Terus yang kedua, nama baik masa depan kita rusak, masa depan keluarga rusak. Terus yang ketiga, kita mengorbankan harapan-harapan para kuhai kita di Indonesia atau kuhai-kuhai kita di GAKO atau enggak di LPK teman-teman. Nah terus teman-teman, yang keempat itu teman-teman, kita juga ketika kita kabur dari masalah di Jepang, kita juga akan membuat nama Indonesia itu rusak teman-teman. Jadi ketika kita berangkat ke Jepang, terus kerja di Jepang tujuannya, terus nyampe Jepang itu ada masalah, terus kabur dan sebagainya, itu juga akan berpengaruh terhadap yang pertama itu nama baik Indonesia, pendapatan Indonesia juga terpengaruh teman-teman. Karena orang Indonesia di sini bermasalah, tentu orang Jepang itu ngecap orang Indonesia itu keseluruhan. Oh, orang Indonesia ini nggak baik, mentalnya lemah, kerjanya juga nggak bagus, ketika ada masalah sedikit kabur. Jadi itu akan berpengaruh teman-teman terhadap nama baik Indonesia, terhadap nama baik ibu pertiwi kita teman-teman. Jadi tolong teman-teman, ini perlu wanti-wanti saya katakan teman-teman, berpikirlah dua kali ya ketika ada masalah di perusahaannya. Itu tolong teman-teman dipikirkan baik-baik bagaimana cara penyelesaian masalah, entah diskusi sama satu perusahaan. Kalau nggak bisa sama satu perusahaan itu langsung ke KUMI, itu nggak apa-apa teman-teman, itu diskusi aja, ceritakan saja masalahnya seperti apa, entah masalah sampainya yang nggak bisa nyambung dengan kita, entah kita dipukul, entah kita ditendang, entah kita diusir, itu semua dilaporin aja teman-teman. Yang pertama itu baiknya kita diskusi sama Saco. Kalau Saco nggak bisa nyambung sama kita, nggak bisa ngertiin kita, masih pro senpai misalkan, ya kita langsung aja ke KUMI teman-teman. Kita curhat sama KUMI dan biarlah KUMI membantu kita untuk mencari jalan keluarnya teman-teman. Jadi tolong teman-teman berpikirlah baik-baik sebelum kalian datang ke Jepang. Mantapkan niat kalian, teguhkan pendirian kalian, kuatkan mental kalian, karena kalian ketika menginjak Jepang berarti kalian telah menginjak medan perang yang sesungguhnya teman-teman. Jadi ini teman-teman, bekerja di Jepang itu jujur teman-teman ya, saya dari perusahaan Furuide teman-teman. Jadi kita tuh di sini Tobi ya, Tobi Scaffolding atau Asiba. Itu teman-teman pekerjaannya itu saya harus katakan kepada teman-teman supaya teman-teman tahu ya, itu pekerjaan yang sangat berat teman-teman. Di samping berat terus juga berbahaya ya teman-teman, entah berbahaya untuk diri kita dan juga bahaya untuk orang lain. Nah kenapa saya bilang begitu, memang nyatanya begitu teman-teman. Pekerjaan Tobi, Scaffolding, Asiba di Jepang itu adalah pekerjaan yang paling berat. Di samping berat, itu pekerjaan yang sangat berbahaya. Kalau kita ceroboh, itu berbahaya untuk diri kita dan juga bahaya untuk orang lain. Kenapa begitu? Karena kita bekerja di atas teman-teman. Karena kita peranca, kerja di atas, jadi kalau kita lengah, entah ceroboh, jatuh misalkan barang, itu kalau kena orang di bawah yang jalan, mati teman-teman. Jadi pekerjaan Tobi itu pekerjaan yang paling berat, terus di samping berat, berbahaya, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi pokoknya teman-teman, bekerja di Jepang itu saya katakan ya, nggak tahu pekerjaan yang lainnya, ini pekerjaan saya yang saya jalani ya teman-teman. Ini bekerja di Jepang itu wah berat teman-teman, berat, keras, disiplin. Jadi kalau mental nggak kuat itu bisa bahaya teman-teman, jujur bisa bahaya. Kalau kita nggak kuat mental bisa bahaya teman-teman. Kita bisa memikirkan kita pulang, kita bisa memikirkan kita kabur. Karena saya ngerasain sendiri teman-teman. Makanya ketika saya mendengarkan teman saya kabur, saya sedih teman-teman. Saya sedih banget. Kenapa saya sedih?
Ya, karena itu tadi banyak hal yang kita korbankan ketika kita memilih untuk kabur. Jadi udah dicap ilegal, terus kalau didapat masuk penjara, terus namanya di blacklist, terus nama baik Indonesia rusak, nama kota asal rusak, masa depan kohai dipertaruhkan. Ya kan teman-teman, itu banyak hal, makanya saya tuh sedih banget teman-teman ketika mendengar hal-hal seperti ini, atau hal-hal seperti ini, apalagi kan kita sama-sama dari Indonesia ya, sama-sama pejuang yang ingin meraih impian, yang ingin merubah keadaan ekonomi keluarga ya. Ya itulah teman-teman, mungkin itu teman-teman ya. Sebelum kalian datang ke Jepang teman-teman, tolong persiapkan diri baik-baik ya. Jangan anggap enteng pergi di Jepang teman-teman. Pergi di Jepang itu udah nggak mudah. Kita memerlukan banyak waktu untuk belajar bahasa Jepang, terus memerlukan banyak waktu lagi untuk interview, nunggu LG, terus sampai di Jepang itu lagi kita belajar 1 bulan lagi, terus pekerjaan di Jepang itu berat. Jadi tolong teman-teman persiapkan diri dengan teman-teman itu dengan matang ya. Nah, sebelum datang ke Jepang itu pelajari ilmu-ilmu spiritual ya, minta doa orang tuanya, minta didoakan kepada orang tua, ke gurunya, supaya dilancarkan teman-teman. Oke teman-teman, ya mungkin itu sajalah saya berbagi cerita malam ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan video saya. Bersama kita hebat, bersama kita sugoi ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pepatah Jepang kepada teman-teman. Nihon no koto waja yaruki ga attara nandemo dikiru, yaruki ga nakattara nandemo dikinai. Ya, selagi kita mempunyai keinginan, apa yang tidak bisa, dan selagi kita tidak mempunyai keinginan, ya semuanya pasti tidak bisa teman-teman. Jadi itu teman-teman, saya percaya kepada teman-teman, yang orang yang ingin pergi ke Jepang adalah orang-orang yang siap bertarung, yang siap berperang di Jepang untuk merubah impiannya, untuk pulang membawa nama baik keluarga, nama baik Indonesia, dan merubah masa depannya menjadi yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Salam Uba Adnan Bima. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.